بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على رسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita dapat kembali bermuwajjahah dan beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, solat fardu subuh secara berjamaah, kemudian dapat pula duduk di majlis yang mulia, Majlisul Malaikah, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikahnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau, qudwah dan uswah, mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang kita harapkan, di mana pada hari itu tidak ada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang insyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian Fiqhul Wadih fi Mazhab Ibn Idris, fikih ibadah khusus di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lanjutan dari pertemuan yang telah lalu, kemarin kita telah membahas tentang rukun yang kelima daripada rukun-rukun salat, yaitu ar-ruku'. Dan kemarin saya sampaikan juga, saya sisipkan beberapa perkara yang sunnah ya ketika ruku' ya. Salah satunya mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemarin belum disampaikan masalah bacaan ketika ruku. Ya, memang ini perkara-perkara yang sunnah, tak apalah saya masukkan sedikit ya, walaupun kita dalam pembahasan yang rukun ya. Baik, wa yusannu an yaqula fir ruku', maka disunnahkan bagi mereka yang sedang ruku ya, yang sedang ruku itu membaca doa subhana rabbiyal azim wa bihamdih ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, thalathan, 3 kali, lil itba', kerana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali yang ke-6, rukun salat yang ke-6, yaitu
at-tuma'ninatu fi. Yang keenam adalah tuma'ninah, ya, tuma'ninah fihi, padanya, yaitu pada rukuk, ya, pada rukun yang kelima itu. Rukuknya rukun, kemudian tuma'ninah pada rukuk itu pun rukun juga, ya. Di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa at-tuma'ninah? Tuma'ninah adalah sukunu baina harakatain, diamkan sekalian anggota badan kita itu, ya, tak ada yang bergerak satu pun, ya, kecuali dibenarkan anggota-anggota yang kecil seperti gerakan jari jemari, kedipan mata atau gerakan lidah, ya. Adapun yang anggota-anggota yang besar-besar itu usahakan tahan, jangan bergerak selama sekurang-kurang harakatain, 2 harakat. Kira-kira Bapak Ibu hitunglah 2, 1, 2, dengan jari begitu, 1, 2, baru bisa pindah ke rukun yang lain, ya. Atau pada kitab-kitab fikih yang lain di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan au biqadri subhanallah, sekurang-kurangnya sekedar subhanallah boleh juga, ya. Diam tubuh badan yang besar-besar ini, anggota yang besar-besar ini, sekedar bacaan subhanallah. Yang bagusnya itulah doanya tadi dibaca 3 kali, ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali lil itsba, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekurang-kurangnya itu, Pak, itu, ya, kalau tak sempat tertahan sekalian anggota badan ini atau berhenti sekalian anggota badan itu dari kadar yang disampaikan di sini, ini sekurang-kurang nih, ya, 2 harakat, ya, 2 kali hitung, 1, 2, ataupun sekedar subhanallah, maka tidak sah rukuknya, ya, tidak sah rukuknya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sabi', rukun selanjutnya yang ke-7, al-i'tidal, yaitu i'tidal. Apa itu i'tidal? Bangun daripada rukuk dengan bacaan sami'allahu liman hamidah. Itu bacaan al-i'tidal. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan padanya membaca doa, ya. Saya sisipkan yang sunnah, ya, enggak apa, ya, walaupun kita masih bahas yang rukun, ya. Doa, ada doanya, Rabbana lakal hamd. Panjang ini, ya, Rabbana lakal hamd, boleh pakai waw, Rabbana walakal hamd pada riwayat yang lain, ya. Jadi Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, kedua-duanya ada riwayatnya. Baik, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, ya. Wa zada fit tahqiq, dan boleh lagi kalau mau ditambah lagi Bapak Ibu setelah itu, ya. Tapi kalau imam usahakan takhfif, kalau imam, ya. Tapi kalau kita sebagai makmum, imam masih belum juga ruku, ya kan, tambah lagi tidak apa-apa. Yang mana tambahannya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya. Ini bagus sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian i'tidal ini Bapak Ibu bangun dari ruku, ya kan? Bangun dari ruku itu ada pula syaratnya. I'tidal ini ada syaratnya. Wa yustaratu, dan disyaratkan, ya, i'tidal itu atau bangun daripada ruku itu alla yaqsida bihi ghairah. Tidak boleh ada maksud lain bangun daripada ruku itu. Kalau ada maksud lain bangunnya, maka bangunnya itu tidak dianggap i'tidal. Bangun dari rukunya itu tidak dianggap i'tidal, maka dia mesti ruku lagi. Ulang lagi i'tidalnya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa contohnya? Seperti bangun karena dipanggil. Dipikirnya tidak di dalam sholat nih, dia sedang sholat, ya kan, dipanggil sama kawannya, tegak dia, ayo, katanya kan. Tegaknya itu tidak dianggap i'tidal, tegak kepalanya itu tidak dianggap i'tidal, mesti ulang lagi ruku, kembali ke i'tidal, ya. Baik. Kemudian juga syaratnya wa alla yutawwilahu ala dzikri al-masyru'i fihi qadra al-Fatihah. Enggak boleh terlalu panjang zikirnya, walaupun zikir itu masyru', ya, dianjurkan untuk dibaca, tapi enggak boleh terlalu panjang, ya. Banyak pula lagi tambahannya, ya, sehingga sama pula lamanya dengan membaca Al-Fatihah. Maka rukuknya itu maka i'tidalnya itu tidak sah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tidalnya itu tidak sah. Kenapa? Li'annahu ruknun qasirun, karena ruku ataupun i'tidal itu sama semuanya itu, ya, tidak boleh dilama-lamakan, ya. Karena i'tidal itu adalah rukun yang pendek, ruknun qasirun, rukun yang pendek. Jadi rukun pendek jangan dipanjangkan. Kalau terlalu lama batal salat.
Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh ya, i'tidal. Kemudian yang kedelapan, at-thamin, ya rukun salat yang kedelapan, at-tuma'ninah. At-tuma'ninah fi padanya, pada i'tidal. Itu juga dihitung sebagai rukun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. I'tidal rukun, ya. Tuma'ninah pada i'tidal itu pun rukun. Jadi sami'allahu liman hamidah, usahakan badan tu tenang dulu. Ya. Jangan langsung membalas tulang belakang sami'allahu liman hamidah, pop langsung dia Allah, langsung dia sujud. Ini ya tak sah karena tak ada tuma'ninah. Jadi di dalam kitab ini Bapak Ibu, ya, mulai daripada rukun rukuk itu, i'tidal itu dihitung sekalian sebagai rukun, yaitu tuma'ninahnya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, ya, rukun salat yang ke-9, at-tasi' as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Ini tidak sah. 2 kali rukun itu marratain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam syarak rukun ini adalah, ya, di dalam istilah syariat, ya, di dalam istilah syarak, rukun adalah mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalli alaihi min ardin aw ghairiha, ya, atau dibaca ma yusalla alaihi min ardin aw ghairiha. Sujud menurut istilah syarak adalah terkenanya secara langsung dahi itu ke lantai atau ke sejadah, Bapak salat di atas sejadah atau ke lantai, ya. Jadi terkenanya itu secara langsung, tidak ada yang menghalang, ya. Yang menghalang nanti ada kita bahas Bapak Ibu, itu termasuk syarat sujud, ya. Terkenanya dahi secara langsung, ya, tanpa adanya penghalang seperti peci. Ini nanti ada pembahasannya nih, ya. Sesuatu yang melekat di badan kita, kemudian menghalangi sujud, menghalangi dahi terkenanya lantai itu sah sujud kita itu. Maka pakai peci jangan terlalu kayak gini kali. Ya, ada orang pakai peci ini Pak, kena keningnya hitam, mungkin gak malu dia, tutupnya gini ya. Nih, kalau di luar sholat tidak apa dah. Dalam sholat jangan kayak gini, terhalang dia, karena peci ini sesuatu yang melekat di badan kita, yang bergerak dengan gerakan kita, tidak boleh. Nanti ada pembahasan panjang lebarnya itu tentang syarat-syarat sujud, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi definisinya adalah sujud itu di dalam istilah syarak mubasyaratu jabhatil musalli, ya, terkenanya secara langsung dahi orang yang sholat itu ke lantai, ya, atau ke sajadah itu, ya. Kadza arrafahul aksarun, begitulah yang telah didefinisikan oleh kebanyakan para ulama al-fuqaha di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu definisi sujud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud ini pula, ya, terdapat padanya 7 syarat. Terdapat padanya 7 syarat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia terbilang sebagai rukun dan terdapat padanya 7 syarat. Syarat yang pertama, ini perlu dicatat Bapak Ibu, penting nih, ya. Kalau tidak diingat aja lah kan, diingat ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, ya, untuk diingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayyasjuda ala sabati a'dha. Ini yang pertama. Hendaklah orang yang sujud itu sujud di atas 7 anggota badannya, 7 tulang. Ya, sebagaimana perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan, an asjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'dham, di atas 7 anggota, 7 tulang. 7 anggota di sini, yang pertama dahi, ya, dahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahi nanti dibahas pula nih Bapak Ibu, yang mana dahi, yang mana kening. Kadang orang gitu samunya dahi kening. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Ini syarat sujud yang pertama, hendaklah dia sujud di atas 7 anggota badannya. Ya. Jikalau musalli itu, orang yang salat itu, mengangkat salah satu dari anggotanya yang 7 itu ketika sujudnya, maka tidak sah sujudnya. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, begitu pula dikatakan di dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i.
Ya. Adapun berkata Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan tidak perlu semuanya. Salah satunya aja pun dah sah. Ini Imam Rafi'i sama Imam An-Nawawi kadang sering terjadi perbedaan juga, Pak. Ya, tapi perbedaan yang saling hormat menghormati, bukan saling mentahzir, saling menghina, merendahkan, tidak. Ini orang-orang alim yang sebenar-benar alim nih, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ni kadang-kadang masalah turun ke sujud tu aja, turun sujud itu. Yang mana dulu turun? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kedua tangan dulu baru lutut ataupun kedua lutut dulu baru tangan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bahaslah ini dulu ya sebelum masuk ke syarat-syarat sujud nih. Pas turun tuh ya, pas turun itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masalah ini adalah masalah ikhtilafiyah yang sangat kuat sekali bainal ulama, di antara ulama al-fuqaha kita. Jadi sesekali saya kutiplah perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Ini sebagai ya pelajaran untuk kita semua. Dan yang suka menyalah-nyalahkan, ya, yang suka menyalah-nyalahkan lutut turun dulu. Ini banyak nih orang-orang yang menyalahkan lutut turun dulu. Karena katanya daif. Siapa yang bilang daif? Ya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Majmu' al-Fatawanya, boleh dibuka ya, Majmu' Fatwanya, ada masalah ini, membahas tentang masalah yang mana turun dulu ketika sujud itu, tangan atau lutut. Amma salatu, ini perkataan Imam Ibnu Taimiyah, adapun salat itu bikilaihima, dengan kedua-duanya, ya, baik lutut turun dulu ataupun tangan turun dulu, fajaizah, bagus boleh kedua-duanya. Ya, bagus boleh kedua-duanya, bittifaqil ulama, dengan ittifaq, kesepakatan sekalian ulama. Bagus kedua-duanya kata Imam Ibnu Taimiyah. Insya'al musalli, ya, insya'al musalli, jikalau musalli, orang yang solat itu, yada'u rukbatayhi qabla yadayhi, dia mau letakkan dulu kedua lututnya baru tangannya, boleh. Wa insya'a, jikalaupun dia mau, wada'a yadayhi, dia letakkan dua tangannya dulu, summa rukbatayhi, kemudian baru kedua lututnya, wa salatuhu sahihatun, salatnya sah. Nah, perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Padahal yang menyalahkan ini suka menukilkan pendapat-pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah yang bilang fajaizatun, boleh, wa salatuhu sahihatun, dan salatnya itu sah, ya, dengan cara yang dua tadi, ya, fi halataini, dengan keadaan yang dua macam cara tadi itu, bittifaqil ulama, dengan kesepakatan sekalian ulama, walakin tanaza'u fil afdal, yang terdapat padanya perbedaan itu Bapak Ibu hanya masalah mana yang afdal. Itu ajanya, bukan mana yang sahih mana yang daif, ya. Karena lutut turun dulu ataupun tangan turun dulu, ini lafaz hadisnya ziyadah, lafaz hadis tambahan saja itu, ya. Jadi ada dua versi riwayat tambahan Bapak Ibu. Jadi asal hadisnya berbunyi seperti ini saja, iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir kama yabrukil ba'iru, sampai di situ saja. Kemudian terdapat pada sebahagian tambahan pula, ya. Ini tambahan ini yang menjadi perbedaan sampai di masa kita sekarang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan tambahan itu ada dua versi riwayat. Yang pertama, wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, wa fi riwayatin wal yada' rukbatayhi qabla yadayhi. Ada dua versi tambahan. Yang pertama, bunyi hadisnya, dan hendaklah kalian letakkan kedua tangan kalian sebelum kalian meletakkan kedua lutut kalian. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat juga mengenai tambahan daripada hadis tadi, wal yadha', hendaklah dia meletakkan rukbatayhi, kedua lututnya, qabla yadayhi, sebelum dia meletakkan kedua tangannya. Jadi yang mana itu tambahan itu yang afdal, yang bukan yang afdal, yang sahihnya Pak Ustaz? Para ulama mengatakan itu lafaz ziyadah, ya. Lafaz hadis wal yadha' itu, ya, hendaklah dia letakkan tangan ataupun hendaklah dia letakkan lutut terlebih dahulu. Kedua-dua versi tambahan ini adalah lafaz ziyadah, lafaz tambahan. Kedua-duanya ittirab, saling berlawanan, goncang, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ada yang sahih. Yang benarnya, yang validnya hadis itu
pada penggalan yang pertama saja, yaitu iza sajada ahadukum, apabila kalian hendak sujud, kata Rasulullah, fala yabruk, janganlah dia turun, ya, kama yabrukil ba'ir, sebagaimana turunnya unta itu ketika menderum ke bawah mau duduk. Itu yang sebenar hadisnya seperti itu. Terus bagaimana unta mau menderum turun duduk itu? Macam-macam versi ulama. Ada yang mengatakan tangan dulu, ada yang mengatakan lutut dulu. Jadi kedua-duanya kata Imam Ibn Taimiyah sahihatun wa salatuhu sahihatun, kedua-duanya tergantung di sini yang mana yang afdol saja. Yang mana yang afdol, di sini ada perbedaan di antara ulama. Jadi yang mana afdol Bapak Ibu? Yang mana lebih afdol? Kembali lagi kepada ulama. Ini bukan kita jangan jawab sendiri, kembali lagi kepada ulama. Ulama mengatakan, al-fuqaha, para ulama fikih mengatakan yang afdol itu melihat kondisi. Itu yang afdol, melihat kondisi. Kalau lah tua-tua, maaf nih, bukan ngejek orang tua nih Bapak Ibu ya. Kadang salah sangka pula ya, Ustaz rasa kan nanti Ustaz kalau dah tua Ustaz. Ya. Ini bukan ngejek nih ya. Kalau tua, kita nih tua Bapak Ibu, semua nih tua nantinya. Kadang lutut tuh lah sakit-sakit. Ya, kalau lutut turun dulu sakit Pak Ustaz, harus tangan dulu dibantu sama tangan Pak Ustaz. Jadi tangan turun dulu enggak masalah. Saya tidak bisa tangan dulu dah Pak Ustaz, pegal siku saya Pak Ustaz. Lutut turun dulu. Itu melihat kondisi, itu yang afdalnya. Ya. Kalau cari yang sahih, tidak ada sahih Pak. Kedua-duanya itirab itu, tambahan itu, hadis tambahan itu sama-sama itirab, sama-sama berlawanan, sama-sama goncang dia dua hadis itu, tambahan itu. Asalkan jangan enggak Pak, kaki yang turun dulu, bukan tangan. Asalkan jangan kaki yang turun dulu. Kan dia menderum dulu aja, enggak ada itu. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu memang enggak ada hadisnya, itu bid'ah tuh. Itu bid'ah. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat dari kondisi masing-masing lah Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini penting sekali. Atau kita mau bacakan lafaz hadis yang khusus lutut turun dulu, ada Pak? Khusus lutut turun dulu. Dan hadis ini juga menjadi hujah di dalam kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, di dalam kalangan ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa dia? Hadis ini dari Wa'il bin Hajar. Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat nih, Pak. Nah, kalau udah melihat nih, Pak, kuat tuh, Pak. Ya. Bukan dia dengar dari yang lain, tapi dia melihat langsung. Ya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sajada, apabila dia mau sujud itu, wada'a rukbatai, dia meletakkan kedua lututnya dulu. Qabla yadai, kemudian baru kedua tangannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud nomor 838. Juga menjadi hujjah hadis ini, yang menjadi argumen di kalangan ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i kok Pak, yang dianjurkan itu adalah lutut dulu baru tangan. Tapi melihat kondisi, kembali kepada ittifaq ulama tadi, kesepakatan sekalian ulama, kembali kepada kondisi. Asalkan jangan apa tadi Pak? Koniam turun dulu. Kepala turun dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu selesai ya masalah itu, jangan diribut-ributkan juga. Kadang kita suka menyalahkan Mbak, nah boleh no, ilmu Allah ini luas. Jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu Pak, ya, bukan hanya sekarang. Para sahabat Rasulullah juga berbeda pendapat. Ada ikhtilaf juga di masa sahabat itu. Ya, sampailah sekarang ini. Jadi sebenarnya ikhtilaf ini Pak, mesti kita ambil pelajaran padanya. Jangan sekedar hanya berbeda pendapat, tetapi kita ambil pelajaran dari ikhtilaf itu. Apa pelajaran atau hikmah daripada ikhtilaf itu Bapak Ibu? Agar kita nih tahu, sadar ilmu Allah itu luas. Tidak sempit kayak dada kita nih dong. Ilmu Allah itu maha luas, alimun. Amsilatul mubalaghah di dalam ilmu nahwi dikatakan alimun. Ya. Amsilatul mubalaghah artinya sangat-sangat berilmu, sangat-sangat alim. Itu sifat Allah. Kalau kita nih Bapak Ibu tidak boleh dah dibilang alimun, tidak boleh dah, itu amsilatul mubalaghah. Kita nih alim, ainnya panjangan 2 harakat, jadi isim fa'il, orang yang tahu, orang yang berilmu, ustadz, ulama atau alim tuh. Ya, tidak boleh alim, itu tidak boleh, itu sifat Allah, tidak boleh nisbat kepada kita itu.
Ya, karena bukan sifat kita. Jadi dengan perbedaan tadi, ikhtilaf tadi, kita sadar betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. 4 mazhab itu aja kalau kita pelajari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Perbedaan di dalam 4 mazhab itu, di dalam fikih ibadah aja lah dulu, dalam fikih salatnya. Oh ya Allah, banyaknya perbedaannya. Ya. Kita sibuk masalah Al-Fatihah rukun, Al-Fatihah rukun, kita tahsin lah. Jangan sampai salah, itu kita ya dalam mazhab kita. Mazhab Hanafi tidak wajib baca Fatihah. Fatihah itu tidak wajib, faqra'u ma tayassara minhu, baca aja lah ayat-ayat mana aja yang hafal. Ya, yang penting Quran seayatnya di alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allahu akbar. Kita ribut-ribut masalah itu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutlah lagi kepada syarat-syarat sujud tadi ya. Syarat-syarat sujud. Yang pertama apa tadi? Hendaklah dia sujud di atas 7 anggotanya. Yang mana 7 anggota? Nanti akan dibahas ya, di dalam kitab ini dikatakan ya, al-ati bayanuha, akan datang keterangannya nanti ya. Ini kita bahas, hendaklah dia sujud di atas 7 anggota aja dulu di situ ya. Atau perlu langsung saya kasih bocoran sedikit. Kening yang pertama, hendak kening doh. Jangan bilang-bilang kening Pak. Kalau kening Pak, kok kening? Sujud giko lah. Ini dahi itu di sini. Nanti ada pembahasannya ya. Kemudian kedua telapak tangan kanan kiri. Lah berapa Pak Ibu? 3. Lutut kanan, lutut kiri. Hujung telapak kaki kanan, hujung telapak kaki kiri, tapi bukan hujung jari telapak kaki, hujung jari bahagian dalam. Jadi sekira-kiranya salah satu jari kiri kanan kita tuh ada yang terlipat Bapak Ibu. Terlipat paham Bapak Ibu? Ini kan tapak kaki nih. Ada yang jempolnya aja nyangkut ciek jadilah. Jempolnya, jempol kakinya nyangkut satu gini. Jangan begini. Ini kan telapak kaki nih. Jangan begini. Diletakkan, tidak sah dia. Atau ujungnya aja begini lengket, tidak sah. Ya, tapi sebagian pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i juga dikatakan sah. Ya. Di dalam kitab Fathul Muin, nantilah itu panjang lebar tuh. Ya. Nanti ada pembahasannya. Tidak boleh dibocorkan di sini. Ya. Itulah dia tuh yang 7 tuh. Pas 7 Pak. Pas 7 kan? Itu ngelelo Pak, hubungan tuh. Kemudian yang kedua, syarat sujud yang kedua, wa antakuna jabahatuhu maksufatan. Hendaklah dahinya itu maksufah. Maksufah itu terbuka, tak ada yang menghalang. Ya. Jadi tak ada yang menghalang ketika sujud itu. Al-jabhah, ini yang dikatakan dahi adalah sampai segitunya pikir bahas dahi pun diajarkannya juga kita nih, mana dahi ya. Ya. Kemarin muka waktu duduk kan yang mana muka tuh. Biar kita tidak salah paham. Al-jabhah ma baina sudrain ya. Dahi adalah termasuk bahagian wajah. Bahagian wajah. Antara 2 pelipis. Ini dia ma baina sudrain, di antara 2 pelipis mata ya. Panjangnya sini Pak, dari ujung pelipis mata ke ujung pelipis mata nih. Ini di sini. Ini bagian sini. Sampai ke atas. Ya, tempat tumbuhnya rambut bagian tengah ujung atas. Itu dahi. Siko tempel kan enggak siko dah. Atau kalau pipinya tempel waktu sujud sah Pak? Enggak sah sujudnya dah. Karena itu bukan dahi. Itu kikironya itulah Pak. Ujung alis mata kok ya ke bahagian atas tempat tumbuhnya rambut di sini. Itu dikatakan wa ma bainar ra'si wasya'ril hajibain ya. Amma janibah, dan adapun bagian tepi kedua-duanya itu katanya iko yang dimaksudkannya itu fayusamma, itu namanya kullu wahidin ya, masing-masing dinamakan janiban, kening. Ini kening. Yang tengah-tengah kok dahi ya. Ini kita tahu semua dari kecil lagi nih. Iya Pak. Baru tahu berarti dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita bahas panjang lebar lah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat sujud selanjutnya adalah wattahamulu bi ra'sihi. Ini syarat sujud yang keberapa nih? Yang ketiga, at-tahamul bi ra'sihi. Hendaklah dia menekan dengan kepalanya atau dia menahan dengan kepalanya di waktu sujud itu. Jangan digantung-gantung kepala tuh. Ditahannya pakai tangan. Tahan pakai tangan. Kemudian beban berat badannya itu tidak tertumpu di kening semuanya dengan tangannya. Jadi artinya tergantunglah kening tadi itu, dahi tadi itu. Itu tidak sah sujud itu digantung-gantung seperti itu.
Jadi sekira-kiranya di dalam kitab ini dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laukana tahtahu qutnun lan kabasa. Sekira-kiranya kalau diletakkan kapas atau benda-benda kain yang lembut di keningnya itu nampak tertekan seperti itu. Itulah sekurang-kurangnya. Yang ditentahan digantung tidak boleh dan tidak sah. Jadi 6 dia, tidak 7 lagi. Ya. Hidung gimana Pak Ustaz? Hidung sunnah. Ya, hidung sunnah. Itu ada pembahasannya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khusus pembahasannya nanti kita bahas. Hidung sunnah. Jadi Rasulullah mengisyaratkan, ya, umirtu an asjuda ala sabati a'zamin, ya, ala sab'ati a'zamin, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ya, pada riwayat yang lain juga dikatakan beliau sambil mengisyaratkannya ke kening. Mengisyaratkan ke kening ini, ya, terjadi keraguan juga Bapak Ibu. Itu Rasulullah nunjuk kening apa hidung ya? Itu. Beliau sambil mengisyaratkan ke dahi, ke kening lagi tengok ya. Ke dahi. Ya. Di sini juga terjadi keraguan di antara ulama. Ada yang mengatakan itu hidung. Jadi walaupun beliau mengisyaratkan ke hidung, hidung tetap dihukumkan sebagai sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu menurut mazhab kita. Walaupun beliau menunjuk ke arah hidung, ya. Ini jadi permasalahan juga Pak, perbedaan di antara ulama. Hidung atau dahi yang ditunjuk Rasulullah itu. Jadi di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, tetap tidak wajib menempelkan hidung itu. Ini seperti sekarang nih Pak, Bu, pakai masker kan? Pakai masker, kena enggak hidungnya? Ada orang tanya, Ustaz, sholat pakai masker sah Pak Ustaz? Sah lah, kau kan pakai di hidung bukan di kening, saya bilang. Kalau kau pakai maskernya di kening ya enggak sah. Kayak di hidung. Terus hidung saya enggak nempel ke lantai pos. Enggak apa-apa, hidung sunnah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in Pak. Dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau mau referensinya itu dia, wa yusannu fis sujud, disunnahkan ketika sujud, wad'u anfin, meletakkan hidung, akan sunnah. Bukalah kitab Fathul Mu'in Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita bicara nih, menyampaikan hukum-hukum nih Bapak Ibu, setidaknya referensinya itu jelas, rujukannya kitab mana. Jangan boleh, enggak boleh, haram, makruh. Dari mana? Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Berarti imam mazhab kita tuh. Ya. Ulama godang itu tuh. Indah do. Ya, ulama anda, imam pun jarang, ya. Jadi makmum pun jarang-jarang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali. Ya, syarat sujud selanjutnya. Ya betul, yang keempat ya. Tapi ingat ya, waktu sujud itu jangan mentang-mentang disuruh lepas gitu, maksudnya tertahan berat badan itu dengan dahi itu, jangan digantung, tapi jangan digesek-gesek. Ini tidak boleh nih, jangan ditekan pula kuat-kuat. Ini masalah juga, hitam dia. Ya, kalau maksudnya untuk menghitamkan itu haram hukumnya. Maksudnya untuk menghitamkan, kemudian ditambah lagi nih, biar dibilang orang rajin sujud, rajin sholat. Itu lain lagi arahnya tuh Pak, bab pembahasannya tuh. Haram, riya, dosa besar itu. Ya, tapi kalau dia hitam dengan sendirinya, ini ada juga Pak. Nggak dihitamkannya, ada hitam dengan sendirinya, alami dia. Biasanya yang alami ini Paknya sikit aja Pak. Kalau sampai 6 dia, walau itu digesek tuh. Kalau sampai 6 baloknya, dari atas ini Pak. Tuh. Ya. Itu digesek tuh. Jadi kalau yang alami itu Paknya berbayang-bayang aja. Ada orang-orang tua kita Pak. Zaman dulu tengoklah orang-orang tua kita itu, jadi bayang aja dia. Kalau yang hitam, walaupun hitam tapi tak maksudnya untuk kesana ya, bukan untuk dinampak-nampakkan ke orang lain kita rajin sujud, tidak masalah sebenarnya, hitam pun tidak masalah. Ya, yang penting niat tadilah Pak, yang penting niat tadi, jangan dihitamkan karena riak itu tidak boleh. Ya, ya, iyalah, bekot tidak boleh dipanjang lebar kali ini Pak, tersinggung pula orang yang kening hitam. Awak tidak mau nyinggung-nyinggung orang. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Bapak Ibu, kita nyampaikan hukum ni kadang mesti hikmah, betul-betul hikmah Bapak Ibu. Jangan sampai yang hitam keningnya tersinggung pula aja. Ya. Saya tidak ada Ustaz, tapi hitam saya kuat nih, macam mana tuh? Tidak apa-apalah. Yang penting jangan ada niat ke sana. Jangan ada niat untuk menampak-nampakkan. Udah tuh selesai masalah. Ya, Ustaz kok ndak hitam berarti ndak Ustaz tekan itu. Urusan saya apa pula? Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kening-kening kita, uruslah kening kita masing-masing. Jangan urus kening orang. Ini sibuk nak nengok kening orang. Ndak usah terlalu membahas orang lain, Pak. Hal kita aja kita perhatikan.
Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian syarat sujud selanjutnya yang keempat ya Pak ya, wa adamul huwiyyi li ghairi. Jangan sampai waktu mau turun sujud itu karena maksud lain, karena hal yang lain. Umpama tersungkur, ngantuk, subuh ngantuk oh Pak. Ya Pak. Sami Allahu liman hamidah. Ngantuk ya kan? Terlayang langsung tersungkur. Kok katanya kan langsung tersungkur dia itu tidak sujud, itu tidak dianggap sujud. Jadi gimana tuh Pak Ustaz? Mesti bangun lagi kembali kepada i'tidal. Ya. Nah, jadi kalau terjadi umpama nih Pak, kalau terjadi pula kayak gitu, balik lagi i'tidal. Jangan Bapak tanggung langsung sujud sih. Kalau tersungkur langsung lanjut sujud, tidak sah dah sujud tuh, tidak dianggap sujud itu. Dia mesti sengaja untuk sujud turun itu. Ya, menderum turun itu memang sengaja untuk melakukan sujud. Bukan karena yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, syarat sujud yang kelima, wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Ini yang saya bahas tadi pakai peci gini tadi. Makanya saya malas Pak membocor-bocorkan tuh, dia dah dibahasnya di sini. Ngikut urutan ini. Nanti kalau dah saya bocorkan pula mana enak lagi bacanya. Bapak Ibu kesama nonton film, itu dah nonton tuh Pak Ustaz. Itu dah dengar tuh, sama ya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, jangan seseorang yang sholat itu sujud di atas sesuatu yang bergerak, yang menyatu dengan badannya. Peci umpamanya. Sujud dia kayak gini, tidak sah. Karena peci ini sesuatu yang menempel di badannya, yang menyatu dengan badannya. Pakaian kita, ibu-ibu dulu ya, nanti baru bapak-bapak ya. Ibu-ibu dulu, telekung Bu, telekung. Jangan terlalu dikembangkan telekung tuh waktu sujud. Iko sengaja dikembangnya biar nampak kawan sebelah nih baru beli nih. Ya, tengok motifnya cantik nih ya. Ini motif bunga-bunga dari Bali segala macamnya. Jadi waktu sujud tuh jangan dihamparkan begitu Bu. Kalau ibu hamparkan begitu, kemudian ibu sujud di atasnya, tidak sah sujud ibu, tidak sah sholat. Apa dia Bu? Terhampar sendiri. Ya sama aja sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan badan kita. Usahakan waktu sujud itu jangan kain telekung tadi menghalang kening. Jadi tarik sedikit begitu. Kalau dia kembang sendiri kan, terhampar sendiri, tarik begitu ke bawah sedikit. Jangan langsung sujud di atasnya, tidak sah lah. Itu masalah yang banyak terjadi itu. Selama ini tidak tahu Pak Ustaz. Kalau tidak tahu istighfar aja lah. Ya. Taubat minta ampun sama Allah. Ini kan dah tahu nih, jangan diulang lagi. Tinggalkan yang salah-salah tuh, amalkan yang betul-betul nih, yang salih-salih. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bapak-bapak apa masalahnya? Satu, peci tadi Pak. Peci turun kali ke bawah. Yang kedua, yang bersorban. Yang bersorban ekornya panjang kali. Sorban itu kan ada ekornya Pak. Sorban itu sunnahnya Bapak Ibu sejengkal panjang sorban itu, ekor belakang itu. Kalau lebih pun tidak apa, tapi sekurang-kurangnya sejengkal, sudah dapat pahala sunnah. Ya. Jangan sampai ke, maaf kata, sampai ke bokong pula, sampai ke pantat pula ekor sorban. Panjang kali itu. Ya, sejengkal aja keluarkan ekornya belakang. Ini kadang ada yang panjang-panjang ekor sorban tuh Bapak Ibu. Ini yang bagian bersorban, tapi saya tengok tak ada bersorban itu pun. Ya. Bagian bersorban, ekor sorban itu. Kalau waktu sujud kan turun dia itu. Waktu sujud turun dia itu. Pas turun terletak di lantai, kita sujud di atasnya. Tidak sah juga karena ekor sorban tadi tersambung dengan sorban yang kita pakai di kepala, menyatu dengan badan kita. Beda dengan sholat di atas kasur kata ulama. Sholat atas kasur sah Bu. Walaupun kasur itu bergerak-gerak kita sujudnya, bergerak dengan gerakan kita, itu kan karena gerakan kita dia bergerak, itu tetap sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i sah. Sholat di atas kasur sah Pak. Jadi kalau yang unzur, sakit, demam, ya lutut nih memang tidak bisa diletakkan di atas lantai, itu sholatlah di atas kasur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting jangan tidur pas sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini masalah ini sering terjadi. Ini mesti betul-betul dipahami Bapak Ibu. Jadi kalau kain yang kita letakkan, tapi kain itu tidak nyatu ke badan kita, ya tidak kita pakai, boleh. Umpamanya sorban nih, ya sorban kita hamparkan, sajadah yang kita hamparkan, itu tidak apa-apa karena tidak nyatu di badan, dia munfasil, terpisah, hukumnya terpisah. Hukumnya terpisah. Paham tuh Pak ya? Begitu pula lengan baju nih Pak. Kalau zaman dulu kan lengan bajunya lebar-lebar tuh Pak. Itu dulu juga diingatkan oleh para alim ulama kita waktu sujud itu, jangan sampai sujud di bagian lengan itu, ya kain lengan baju itu. Itu juga membatalkan sujud Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat sujud itu.
Jadi kening itu memang mesti terbuka. Tidak ada satupun yang menghalangi. Di dalam kitab ini dikatakan wa an la yasjuda ala syai'in, hendaklah jangan dia sujud di atas sesuatu yataharraku biharakati, yang bergerak dengan gerakannya. Itulah sujud di atas sesuatu benda atau kain yang menyatu dengan badannya, itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada keraguan nanti boleh ditanya selesai majelis boleh dimuzakarahkan lagi. Ya. Ya. Rambut sama. Lupa itu apa ingatkan. Ya, rambut satu. Ini laki-laki nih. Nah, ini masalah laki-laki semua nih, rambut panjang. Jadi kalau rambut panjang enggak pakai peci gimana Pak Ustaz? Takut nanti sujud khawatir kening tak kena menempel di lantai di sajadah itu. Terus gimana? Angkat tahan gini ya. Alat letak itu baru tempelkan ke tujuh anggota tadi. Jangan sampai sujud di atas rambut, terhalang dia, karena rambut itu menyatu dengan badan, bergerak dengan gerakan kita, tidak sah. Nah, mantap Bapak, makasih, jazakallah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syarat sujud selanjutnya, ini yang ke-6 Pak ya. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Ya, mestilah bahagian kepalanya itu waktu sujud lebih rendah dari bokongnya, ya, dari bagian, maaf kata, dari bagian belakangnya bokong nama Pak ya. Kalau pantat bagus juga dua-duanya. Ya, yang penting paham Bapak Ibu. Saya senangnya yang penting Bapak Ibu paham dah. Ya, kadang bahasa ini susah gitu ya, mau dilembut-lembutkan gimana gitu kan. Fikih ngomongnya gitu, kentut ngomongnya, tai diomonginnya itu fikih. Ya, iya fikih Pak. Itu bahasa fikih. Jadi ya yang penting mudah dipahami lah gitu. Paham Bapak kan? Kepala mesti lebih rendah dari bagian belakang kita ini. Kalau tinggi pula kepala daripada bagian belakang ini, waktu sujud itu tidak sah sujud lah. Kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat boleh Pak. Entah sakit, entah orang berdesak-desak, seperti di muka itu ramai Pak. Sujud dia lebih tinggi kepalanya itu daripada bagian belakangnya. Kalau darurat seperti itu boleh. Ya, apalagi dalam keadaan sakit, memang tidak bisa dia sempurna sujud Pak. Sakit badannya, sakit pinggangnya, rasa mau patah tulang pinggangnya itu, maka ya lebih tinggi kepalanya dari bagian belakangnya tidak apa-apa. Karena darurat. Kalaulah darurat kok Pak dimaafkan Pak. Aku dalam Islam, kalaulah darurat dimaafkan. Babi halal makan, tapi jangan sampai sendawa pula makannya bertambu-tambu pula. Ya karena tersesat di hutan, tidak ada makanan, cari yang halal dulu. Cari tengok ayam hutan ada enggak? Tengok dulu. Ada pun ayam hutan bukan mudah nangkapnya Pak. Orang tersesat di hutan, alat enggak ada, senapang enggak ada. Ya. Terus gimana? Yang mudah itu Pak Ustaz, babi lewat. Terus gimana? Sembelih ya. Makan untuk menjaga nyawa. Oh, saya enggak mau Pak Ustaz, biarlah saya mati. Bagus juga. Kalau mau mati bagus juga. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ya syahid mempertahankan. Syahid enggak tuh? Nanti tengok dulu kitab yang bilang syahid yang mana. Karena dia mempertahankan Pak Ustaz, rela enggak makan yang haram. Kalau memang ada ulama yang bilang syahid tuh matinya itu, cari kitabnya, referensinya, jangan langsung disampaikan dulu. Apa Pak? Jadi menyembelih pakai bismillah itu Ustaz. Enggak ada Paknya bismillah haram nama itu, karena makan haram. Karena kita bahas masalah bismillah kemarin tuh. Ada 5 ahkam, 5 hukum tuh. Iya, potong aja lah, enggak usah pakai bismillah lagi, potong aja lah. Potong, makan ala kadarnya. Makan ala kadarnya Pak, supaya lepas syarat boleh kita makan aja daging itu. Sebenarnya enggak dipotong pun enggak boleh dimakan doh. Itu dalam keadaan darurat, apa jumpa makanlah. Guru saya belajar di Makkah Pak. Beliau alumni Makkah. Oh, ini dah tahun berapa, tahun masa-masa perang di Makkah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masa-masa susah di Makkah itulah. Ya. Sampai-sampai dikatakan air ini susah Bapak Ibu, beras ada, macam mana mau nanak? Gabunglah kencing nih Bapak Ibu. Serius ini Bapak Ibu, ini kisah guru saya belajar di Mekah nah. Luar biasa Bapak Ibu. Boleh tuh Pak Ustaz najis tuh. Ya macam mana lagi darurat, enggak masak nasi, mungkin beras dimakan. Bapak Ibu, maaf kata Bapak Ibu, gabunglah kencing. Masak juga Bapak Ibu kalau. Makanlah enggak apa-apa dah. Tidak apa-apa, darurat dibolehkan dalam Islamnya. Kalau ada darurat kok Bapak Ibu ada rukhsahnya, ada keringanannya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu terjadi hal-hal seperti itu, yang darurat itu dalam hutan tersesat, tidak ada lagi, udah usahakan yang halal tidak ketemu nih. Ya, yang haram juga makan babi, anjing apa halal jadi itu. Halal tak jadinya Pak? Halal tak jadinya? Tetap haram, bukan halal jadinya. Yang haram itu tetap haram, cuman dia jadi rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Jadi keringanan. Famaniturra alaikum, kalau di antara kalian ya posisinya di dalam keadaan darurat, itu maka boleh.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi bukan makan bertambu-tambu. Langsung dakwah kok lagi taruh ya kan. Asal lagi di rukshoh ini. Anda boleh. Dah dapat tenaga untuk keluar dari hutan tu dah. Berangkatlah. Tinggal kalau itu mubazir Pak Ustaz banyak biar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu tadi ya, mesti bahagian kepala itu lebih rendah daripada bahagian belakangnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang keenam ya. Yang ketujuh at-tuma'ninatu fi. Ini syarat sujud. Tuma'ninah pada sujud pun di dalam kitab ini dihitung sebagai rukun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah syarat-syarat daripada sujud Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali nih ya untuk diingat nih. Kemudian khatimatun, kesimpulan. Ini masalah 7 anggota tadi ya. Kesimpulan tentang 7 anggota tadi. A'dha'us sujud sab'ah. Anggota-anggota sujud itu ada 7. Al-jabhah, dahi, dah kita bahas pertama. Wa butunu asabi'il kaffain. Dan telapak tangan, bahagian telapak tangan dalam. Bagian dalam nih, di bagian ujung ni tak telapak namanya Pak. Kalau telapak tu nih Pak yang berbunyi ni Bu. Ni, tu telapak. Kalau hujung-hujung pinggir-pinggir ini tak telapak namanya lagi. Nah, yang telapak itu yang bersentuhannya aja yang telapak. Begitu ulama menerangkannya Bapak Ibu. Jadi jangan salah paham kita. Jangan kita hitung juga yang tepi-tepi hujung-hujung ni telapak juga. Itu tak telapak tu dah lain lagi tu. Yang telapak ini aja yang berbunyi, yang bersentuhannya. Nih, tu telapak. Ya. Jadi mesti bersentuh itu telapak kanan kiri. Dah 3 tu ya. Dah 3. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, warukbatain, kedua lutut kanan kiri. Ya. Kemudian wabutunu asabi'ir rijlain, dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahagian dalam jari jemari telapak kanan dan kiri, bagian dalamnya. Bukan ujungnya. Ya, bukan hujungnya. Ini saya nukilkan pendapat ini, kaul ini dari kitab Fathul Mu'in juga, ya, di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di dalam kitab Fathul Mu'in. Siapa yang tak kenal dengan kitab Fathul Mu'in ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari di dalam juz yang pertama 192 halamannya, beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, wa ba'du batni, yang dimaksudkan dengan bahagian telapak kaki kanan dan kiri itu adalah asabi' qadamaihi, ya, asabi' qadamaihi, bahagian hujung telapak kanan dan kiri, ya, duna ma'ada dzalika ka atraf. Yang dimaksudkan itu adalah bagian hujung telapak kaki kanan dan kiri, tapi bahagian dalamnya, bukan bahagian hujungnya, katanya. Itu dengar tuh di dalam kitab Fathul Mu'in. Selesai masalah. Jadi kalau gini Bapak Ibu, ya, tapi ini memang ada perbedaan Bapak Ibu di dalam mazhab Imam Syafi'i pun. Saya nukilkan ini daripada kitab Fathul Mu'in. Ya, ini kitab ini dikaji di pondok-pondok Bapak Ibu. Kalau tegak aja begini jari kita nih, waktu sujud itu. Ini kan telapak kaki, anggap ya Bapak Ibu ya, tegak lurus gini enggak sah. Sekurang-kurangnya jempol kanan kiri nempel, terlipat begini ya. Terlipat begini. Yang 4 lagi tergantung enggak masalah, sah dah tuh. Yang afdolnya macam mana Bapak Ibu? Semuanya, kalau ndak rematik pula. Ya, kalau ndak sakit pula tulang-tulang jari itu. Semuanya lipatkan gitu, Tegakkan lurus, lipat semuanya begitu. Itu lebih afdol, sempurna itu. Ya. Ya, 1 pun dah sah kiri kanan, atau 2 kiri kanan dah sah juga. Tapi telapak bagian hujung dalamnya, bukan hujung kali. Ya, itu di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia syarat-syarat sujud. Kemudian selanjutnya, setelah sujud apa tadi lagi Bapak Ibu rukunnya? Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumakninah padanya juga dihitung sebagai rukun. Duduk antara 2 sujud. Bacaannya nanti kita bahas, masalah sunat-sunat sebenarnya itu nanti ada pembahasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah duduk di antara 2 sujud, kan sujud lagi 2 kali. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bahas masalah tasyahud lagi, tasyahud akhir kan? Tasyahud akhir dan bacaannya. Ini rukun nih Bapak Ibu, tasyahud akhir dan bacaan pada tasyahud akhir itu, dan tumakninah pada tasyahud akhir itu. Itu semua ada dibahas tuh. Nanti tinggal salamnya lagi tuh kita bahas. Ya, baik. Faslun, di dalam kitab ini berbicara detail sekali Bapak Ibu. Tasdidatut tasyahudi 21. Masalah tasdid lagi dibahas.
Kemarin kan Fatihah, tasdid Fatihah. Berapa tasdid Fatihah kemarin Bapak Ibu? 14. Wah, mantap rupanya. Ya. Saya pura-pura nanya, saya tidak ingat ya. Tasdidatut tasyahudi, ya, tasdid tasyahud itu ihda wa isrun 21 Bapak Ibu. Dibahas di dalam fikih. Untuk apa dibahas tasdid Fatihah? Untuk apa dibahas tasdid at-tasyahud Pak Ustaz pada bacaan tasyahud? Agar kita berhati-hati di dalam membacanya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, setiap huruf yang bertasdid wajib ditekankan. Ya, wajib ditekankan. Jelaskan tasdid. Tasdid itu tekanannya Bapak Ibu. Suaranya beda dengan suara sukun. Kalau sukun al, ya, al. Kalau tasdid lillah, yau itu sukun. Kalau tasdid mid, yau mid, beda suaranya. Jangan ditekan semuanya. Kalau saya sampaikan kemarin, yau mid, enggak boleh. Jangan ditekan semuanya. Bedakan sukun sama tasdid, beda suaranya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 21. 21 tasdid. Yang pertama mau dibahas juga nih Bapak Ibu. Kita lewat aja. Kan enggak boleh kualat kita nanti nih sama tuan kitab. Saya takut ya Bapak Ibu. Balik enggak sampai pula ke rumahnya. Ya. Tasdidatut tasyahudi. Yang enggak boleh dilangkau-langkau kalau baca kitab dia. Itu adab Bapak Ibu. Adab ketika kita membaca kitab ulama. Jangan dilangkau-langkau, ya. Mentang-mentang waktu tak cukup lagi kan, dah selesai lah, besok sambung lewat kan, enggak boleh kayak itu. Enggak ada adab di dalam membaca kitab. Jadi ada 21. Yang pertama alat ta wal ya, di atas ta dan ya. Yang mana itu pada kata-kata at-tahiyyah. Di situ di atas ta dan ya. At-tahiyyah. Dah saya bilang kemarin enggak at-tahiyatul doh. Jangan baca at-tahiyatul juga lagi. Kamu sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Salah. Sholat tahiyatul masjid. Itu yang betul. Tahiyatul masjidi, enggak tahiyatul lah. Ya, jadi at-tahiyatul, bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul salah. Berubah maknanya Ustaz. Tengoklah berubah enggak makna. Cari pula lagi kitabnya berubah enggak makna itu. Orang ahli lughah lagi ini Bapak Ibu, ahli bahasa. Kalau dibaca at-tahiyat, itu yang sahih, yang betul. Alat ta wal ya, tasdidnya tekankan. At-tahiyyah, itu maksudnya dibahasnya tasdid itu. Fikih itu sampai membahas hukum tajwid, Pak. Itu artinya supaya kita ini berhati-hati di dalam membaca rukun-rukun qauli itu yang wajib dibaca, seperti Fatihah, takbiratul ihram lah yang pertama, Fatihah, kemudian bacaan tasyahud. Hati-hati. Belajar talaki, cari guru, perbaiki bacaan kita tuh. Sampai bacaan tasyahud pun wajib ditahsin Bapak Ibu, wajib kata ulama. Wajib diperbaiki. Bukan Fatihah, bukan Quran saja yang ditahsin. Ya, bacaan tasyahud ini pun wajib Bapak Ibu tahsin. Jangan asal-asalan. Ya. Baik. Lanjut, al-mubarakatus salawat. Al-mubarakatus salawat. Di atas sad, ala sad, di atas sad. Ya. Kemudian at-tayyibat ala ta wal ya, di atas ta dan ya pada kata-kata at-tayyibat. Ya. Ini kita pisah-pisahkan ya Bapak Ibu, kita pisah-pisahkan ya. Kemudian lillah ala lamil jalalah, di atas lam jalalah, di atas lam lafaz Allah. Lillah at-tayyibatu lillah. Kayak gitu bacanya. At-tayyibatu lillah. Nah, jangan diringan-ringankan, tasdid itu bisa merubah arti ya Bapak Ibu. Makanya di dalam fikih ini dibahas sampai sebegitunya. Kemudian di mana lagi? Ala sin, di atas sin. Di atas sin itu pada kata-kata assalamu. Assalam, jelaskan baik-baik alif lamnya tuh. Ya, jangan sampai hilang alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, enggak boleh dah, enggak sah. Nanti ada pembahasannya itu. Rukun yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Rukun yang terakhir tentang salam ada syaratnya. Jangan dihilangkan alif lamnya, enggak boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak sah. Enggak sah kalau. Itu mau kabur aja tuh bawaannya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di atas sin, kemudian di atas sin assalamu. Di atas sin tekankan assalamu. Jelaskan alif lamnya, tekankan di sin yang bersyaddah, yang bertasdid itu. Kemudian alaika ayyuhan nabiy, ya. Alal ya wan nun wal ya. Di atas ya, di atas nun dan di atas ya lagi. Pada kata-kata alaika ayyuhan
ayyuhan nabiyyu. Ini ada nun satu nih Pak. Kalau nun ini tidak boleh terlalu ditekankan dong Pak, karena sudah terdapat padanya hukum wajibul gunnah. Jadi ditekan juga, tapi tidak sama dengan menekan yang lain selain daripada nun tadi. Kalau yang lain kan dikuatkan. Kalau khusus nun dan mim, tekanannya sedikit saja. Bukan artinya tidak ditekan sama sekali, tidak. Ditekan juga, tapi tekanannya itu dhaif, lemah. Ya. Di kata-kata alaika ayyuhan, di situ slow kan sedikit tekanannya. Ini khusus mim dan nun. Itu harus masuk ke bidang ilmu tajwid tuh Pak. Jadi tidak semua tasdid pula ada yang ditekankan tuh, kecuali mim dan nun, karena sudah terdapat padanya hukum wajibul gunnah. Dia udah wajibul gunnah, udah wajib dengung juga soalnya. 2 harokat pula lamanya. Inna mimma. Dah, baik. Itu ya di atas ya, di atas nun, di atas ya. Kemudian ala lamil jalalah, di atas lam jalalah lagi lafaz Allah wa rahmatullah, wa rahmatul tul, tekan di situ wa rahmatullah. Rahmatullah enggak boleh ada rahmatullah, wa rahmatullah. Ini kita potong-potong nih Pak ya. Ya, nanti kalau mau dibaca sekaligus ditahsin, datang ke rumah. Datanglah ke rumah enggak apa-apa, tapi jangan sekali semua. Pak Ibu yang dimuliakan, tahu Pak Ibu rumah saya? Ini dalamnya. Saya dah lama tinggal sini Pak Ibu. Ayah tinggal tahun 45, 46, 47 di sini. Rumah tuh tahun berapa tuh? Tahun 60-an tuh rumah saya tuh. Rumah lama tuh. Rumah makcik saya di Kampung Dalam nih. Saya lahir di Kampung Dalam. Tahu Ibu Kampung Dalam kan? Kalau tidak tahu Ibu bahaya Bu. Kampung Dalam. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah tahsin, tidak apa-apa. Khusus talakinya pagi datang, hari apa, tapi WA dulu, jangan mendadak. Ustaz mau tahsin Fatihah dulu nih sama tasyahud. Silakan datang. Rumah itu sudah saya jadikan majelis Darul Ulum, silahkan datang. Satu-satu tak apa. Ya, kita perbaiki dulu. Ya, ini penting ya Bapak Ibu. Jangan belajar aja nih. Ya, dah belajar nih kita praktekkan, perbaiki bacaan tuh. Datang ke rumah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali. Wa barakatuhu. Assalamu, di situ. Ya. Tadi kan warahmatullahi wabarakatuh, kan di situ tuh. Assalamu kan ada lagi di atas sin, sama dengan yang tadi, tekankan ya. Kemudian alaina wa ala ibadillah, ala lamil jalalah, di atas lam jalalah lagi. Alaina, ringankan aja kalau yang sukun itu madlin. Alaina, ya, jangan alai, enggak boleh baca sukun, enggak boleh suara seperti itu suara tasdid ya. Baik, alaina wa ala ibadillah, dillah, tekankan di situ ya. Kemudian pada kata-kata as-salihin, di atas sad, as-salihin ya, as-salihin, nah di atas sad tekankan as-salihin. Kalau disambung dengan kata-kata sebelumnya, alaina wa ala ibadillahis salihin, his salihin ya. Baik, itu di atas sad ya. Kemudian selanjutnya asyhadu alla, nah di situ di atas lam, asyhadu alla ilaha, di atas lam nafi, lam nafi jenis namanya Bapak Ibu. As itu jangan ditekan-tekan kan, mulut jangan dimonyongkan. Enggak boleh dah. Ya, kan dah saya sebutkan kemarin kawaid fikih, kawaid tajwid dasarnya Bapak Ibu. Kalau barisnya itu di depan, mulut manyunkan ke depan. Kalau barisnya fathah, buka. Kalau baris bawah, rahang bawah ini turunkan sedikit ke bawah. Bi, i. Ya, biasakan seperti itu. Jangan diam aja mulut itu, tidak bergerak. Bergerak dua bibir itu ngikut baris, itu kaidah dasar. Kaidah dasar itu. Ya. Yang sukun, kalau sukun mulut macam mana Pak? Sukun, baris sukun, baris mati. Ya tenang aja, sukun tuh mati. Ya, tenang, baris mati, tenang. Netral lagi mulutnya seperti biasa. Ya. Jadi jangan dimonyong-monyongkan mulut. Jangan pula ditekankan nggak boleh juga. Ya. Jadi makhrajnya wasatul lisan, di tengah-tengah lidah. Di tengah-tengah lidah, baca betul-betul dari tengah lidah.
Ya, asyhadu. Jangan sampai manyun mulut Bu ya. Ini banyak orang kita manyun di situ tuh. Asyhadu. Enggak boleh di situ dimanyunkan karena baris sinnya sukun, baris mati. Ya, baik. Yang mana ditekankan? Allah. Nah, di situ Allah ilaha. Allah ilaha. Di Allahnya itu tekankan di situ tasdidnya. Alal lam, di atas lam. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illallah. Di atas ala lam alif walamil jalalah. Ya. Di atas lam dan di atas lam alif di situ ya. Illa di itu. Di atas lam itu, kemudian di atas lamnya jalalah, dua tuh. Tekankan di situ. Illallah. Bukan ilallah. Kalau ilallah itu kepada Allah. Illallah melainkan Allah. Kalau ilah itu artinya kepada Pak. Kalau illa melainkan. Jauh nak perginya Pak bahasa Arab itu. Ilal masjidil harami. Tengok tuh. Dari masjid haram. Ila dari atau kepada. Ya, itu ila. Kalau illa melainkan, kecuali. Itu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini hati-hati, jangan sampai lamnya ikut-ikutan tebal ya Bapak Ibu ya. Illallah. Sudah la ilaha illallah. Boleh. Illallah. La-nya tipis. Lallah. Di lohnya baru ditebalkan. Tafkhim fi lafzil jalalah hukumnya. Alif lam tafkhim fi lafzil jalalah. Alif lam yang ditebalkan pada lafaz Allah. Karena sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas illa. Kalau sebelum lafaz Allah itu Bapak Ibu, sebelum alif lam lafaz Allah itu terdapat padanya huruf yang berbaris di bawah, maka dia dibaca tipis. Anillah. Jangan dibaca anillah. Jangan dibaca bismillah. Enggak boleh bismillah. Itu ada kaidahnya Bapak Ibu. Kenapa dibaca bismillah loh? Kok tipis Pak Ustaz? Jadi lafaz Allah tuh dibaca tebal, dibaca tipis pada beberapa tempat, bukan semuanya. Kalau sebelum lafaz Allah itu hurufnya berbaris di bawah, tipis dia. Bismillah. Kan mimnya baris bawah. Bismillah. Kalau dia baca bismillah, itulah salah dia tuh. Nggak ada satu qiraat pun di antara 10 qiraat itu Bapak Ibu ya, 14 riwayat atau 20 riwayat yang membaca bismillah. Nggak ada loh. Itu mau qiraat mana lagi tuh Pak Ustaz? Kalau saya baca bismillah, ya qiraatmu lah, qiraat kamu sendiri ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh di situ ya. Illallah. Di lohnya baru Bapak Ibu tebalkan. Illallah. Mulut tetap tenang. Baris atas buka. Jangan dimanyu-manyu. Illallah. Enggak boleh. Illallah. Allah. Bunyikan hanya, dia sifatnya rakhwah. Bunyikan hanya itu panjangkan sedikit. Sama waktu salam tuh ya. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Enggak terdengar hanya. Kan ada hanya itu di akhir kalimat itu, huruf H. Panjangkan tidak apa-apa karena sifat ha itu adalah rakhwah. Ada sifat rakhwah padanya, panjangkan. Assalamualaikum warahmatullah. Itu Allah. Jangan panjang kali loh. Itu tidak boleh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya di situ ya, illallah. Ya. Kemudian wa asyhadu anna di situ di atas nun. Ini jangan terlalu ditekankan juga. Dhaif tekanannya, agak lemah sedikit karena di atas nun. Mim dan nun tadi ya. Ingat. Kemudian Muhammadan di atas kata-kata Muhammad. Ya, Muhammadar Rasulullah. Ya. Di atas mim dan di atas lam lafaz jalalah, lafaz Allah. Itu dua di situ, di atas mim Muhammad dan di atas lam jalalah. Kemudian juga di atas ra-nya Rasulullah itu. Kita urutkan Bapak Ibu ya, coba diulang lagi. Di atas mim Muhammad, di atas ra pada kata-kata Rasul tadi, kemudian di atas lam jalalah. 3 di situ sekaligus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ha pedas, jangan pakai ha besar. Jangan ya. Podeh, barangok suaranya, luar podeh. Hamas,
Kalau dalam istilah tajwid Hamas, kayak gitu Bapak Ibu. Biasa kan tuh, itu istimewanya bahasa Arab Pak. Dia punya H pedas. Kita kan enggak ada H pedas. Mana ada H pedas? Hati-hati ya, enggak ada. Arab punya H pedas Bapak Ibu. H pedasnya seperti ini. Dari tengah tenggorokan, dari tengah dinding tenggorokan, wasatul halak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya. Kemudian selanjutnya di mana lagi Bapak Ibu? Di mana lagi? Di mana lagi? Habis ya, ada lagi dong. Ya, itu saya ngetes itu serius ya Bapak Ibu. Ya, nah ada lagi selesai dah. Ya Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Kok juga sering heboh-heboh orang kita Sayyidina. Berkelahi gara-gara Sayyidina. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lafzus siyadah. Sedikit saya bahas tentang Sayyidina. Lafaz siyadah yaitu mengucapkan sayyidina, ya. Kalau ucapkan sayyidina itu baca pula betul-betul bukan sayyidina doh. Jangan baca sayyidina sukun ya, enggak boleh doh. Enggak ada qiraat yang baca sukun ya. Ya, terus gimana Pak Ustaz? Tasdid ya. Sayyidi. Sayyidi. Itu yang fasih di dalam bahasa Arab dan di dalam qiraat. Kita ini baca Quran Bapak Ibu ikut qiraat. Ya, bukan ikut lahjah, bukan ikut bahasa kampung-kampung tidak, tapi ikut Quran itu bahasa fasih. Quran itu fasih, bahasa hadis Rasulullah itu yang disampaikan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah itu semuanya fasih, Arab fasih semua itu. Kalau mau belajar bahasa Arab ya bahasa Arab fasih itu lebih bagus daripada bahasa Arab am. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah penambahan siyadah, ya. Siyadah namanya itu mengucapkan lafaz sayyidina. Kalau mau baca bagus karena sulukul adab, ya, adab akhlak etika kepada Rasulullah. Ya, walaupun pada lafaz tasyahud itu tak ada kata-kata sayyidina karena Rasulullah itu kalau di dalam sholat ini tawaduknya minta ampun, di luar sholat pun sama Bapak Ibu. Ya. Hanya terkadang di dalam hadis-hadis Rasulullah ikhbar, ingin memberitahukan saja, aku adalah sayyidnya anak cucu Adam. Wala fakhra, bukan aku sok-sokan ini, bukan aku bangga-banggaan nih kata Rasulullah. Dia yang menggelar dirinya sendiri. Tapi di dalam tasyahud itu tidak ada riwayat-riwayat dari beliau ya tentang bacaan tasyahud itu yang menggunakan lafaz sayyidina. Itu dalam rangka beliau bertawaduk kepada Rabbnya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya bagaimana Ibu? Muhammad. Muhammad mana gini kok? Muhammad Besar Qadim. Muhammad mana? Muhammad Nabi kita. Sebutlah sayyidina kita, sebutlah. Itu sulukul adab namanya. Ya, adab etika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak baca, ya enggak apa-apa, jangan ribut. Kalau saya enggak baca, ya enggak apa-apa karena itu lafaz yang dibawa datangkan oleh teks hadisnya seperti itu. Ya enggak apa-apa, dua-dua itu betul. Yang enggak betul itu enggak salat. Itu. Selesai itu. Yang enggak baca tasawuf juga enggak betul, enggak sah salatnya. Kan rukun itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang baca ini rujukannya, referensinya. Yang baca Sayyidina, tambah Sayyidina, ya. Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri. Tengok di dalam kitab dia Bapak Ibu, masalah penambahan lafaz siyadah. Di dalam kitab tersebut Al-Ula, berkatalah beliau Imam Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Al-Ula yang terlebih utama adalah zikrus siyadah. Menyebutkan tambahan, ya, membaca tambahan pada kata-kata Muhammad itu sebelumnya dengan lafaz sayyidina. Di dalam kitab fikih, kitab besar itu Bapak Ibu, itu bukan kitab wadih, bukan kitab fikih kecil-kecil itu. Hasyiah Baijuri namanya aja ada hasyiah itu, panjang lebar pembicaranya di situ. Tuan kitab yang mengarang kitab itulah yang mengatakan al-ula terlebih utama dianjurkan zikrus siyadah, mengucapkan sayyidina li'anna afdala sulukul adab, karena itulah seafdal etika adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memahami agama ini lewat ulama Bapak Ibu, baru paham kita Quran hadis itu. Jangan kita pahami sendiri. Pahami agama ini lewat ulama yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis, yang sanadnya tersambung, Al-Qur'annya, hadisnya tersambung kepada Rasulullah, ya, kepada Jibril, kepada Allah. Itu yang sahih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Belajarlah sama mereka tuh. Ini kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya Hasyiah Al-Baijuri, ya. Kemudian berkata pula Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Allamah,
Ya, alim besar, ulama besar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Kitab fikih juga membahas tentang fikih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tuhfatul Muhtaj, ya. Nah, membahas tentang fikih banyak, ya. Li Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan, ini perkataan Imam Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Nah, kau yang tulen Syafi'i kau, Pak. Jadi ambil fikih, pemahaman fikih Syafi'i itu lewat ulama-ulama Asy-Syafi'i yang bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i. Yang bermazhabkan Syafi'iyah tulen, ikuti dia. Ya, jangan ikut orang yang menyamar, mabuk apa nanti. Ada orang nyamar masuk dalam mazhab Imam Syafi'i itu. Ya. Nah, sekolahnya Syafi'i, nama sekolah Syafi'i kunut bid'ah. Imam Syafi'i bid'ah dong, iya. Imam Syafi'i masuk neraka juga katanya, bid'ah. Sampai segitunya mereka menyalah-nyalahkan ulama itu. Ya, ini tidak boleh diikuti nih Bapak Ibu. Jadi kita kaji pemahaman fikih kita masing-masing menurut mazhab masing-masing lewat ulama. Ya, lewat ulama yang bermazhab dengan mazhab tersebut. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Hajar Haytami mengatakan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, wal afdal, yang lebih utama itu adalah al-ityanu bi lafzil siyadah, bi lafzis siyadah. Yang lebih afdal itu kata Imam Ibnu Hajar Haytami Asy-Syafi'i, ya, membaca sayyidina. Itu lebih afdal ketika membaca lafaz tasyahud itu Bapak Ibu. Ya, bacaan-bacaan tasyahud itu. Kama qalahu Ibnu Zahirah, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ibnu Zahirah, kata Imam Ibnu Hajar Haytami, wa sarraha bihi jam'un, dan telah dijelaskan panjang lebar oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Bacalah Sayyidina. Enggak baca enggak apa-apa. Intinya jangan ribut-ribut. Damai aja lah. Masalah ikhtilaf yang kuat sekali itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i ini kalau mau baca silahkan, kalau tak baca pun tak apa-apa. Ada juga pendapat mazhab Imam Syafi'i yang tak baca. Tapi kalau kunut tadi itu Pak, itu memanglah pendapat sepakat sekalian mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, berkunut subuh setiap subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sampai di sini dulu lah ya. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Ini ada